Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Polda Metro Jaya telah menangkap 2 pelaku pembunuhan seorang perempuan bernama Feby Lorita yang mayatnya ditemukan dalam bagasi mobil Nissan Mars di Pondok Kopi, Durensawit, Jakarta Timur beberapa waktu lalu. Salah satu pelaku yang menjadi otak pembunuhan diketahui sebagai teman dekat Feby, yakni Edo. Edo membunuh Feby karena cintanya ditolak. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto membenarkan pihaknya telah menangkap 2 pelaku pembunuhan seorang perempuan bernama Feby Lorita yang mayatnya ditemukan dalam bagasi mobil Nissan Mars di Pondok Kopi, Durensawit, Jakarta Timur beberapa waktu lalu. 2 pelaku tersebut bernama Edo yang ditangkap di Siantar, Medan, Sumatera Utara dan seorang supir angkut berinisial TN yang ditangkap di kawasan Taman Mini, Jakarta Timur. Edo diketahui sebagai otak dari kasus pembunuhan ini. Rikwanto menjelaskan sebelum pembunuhan terjadi, Edo sempat menanyakan keseriusan tentang hubungan mereka. Namun keduanya terlibat cekcok. Dalam percekcokan itu, Edo melayangkan pisau ke leher dan dahi korban, yang akhirnya menewaskan Feby. Rikwanto menambahkan saat Feby tewas, Edo dan kakaknya TN berputar-putar selama 4 hari untuk mencari lokasi tempat pembuangan Feby. Namun, akibat mayat Feby yang telah membusuk, mereka akhirnya memutuskan untuk membuang Feby di kawasan Pondok Kopi, Durensawit, Jakarta Timur. Ketahui pelaku pembunuhan adalah saudara Edo dan abangnya saudara TN itu membantu untuk membuang korban bersama-sama dengan Edo. Mereka ditangkap untuk Edo di Siantar, Medan, Sumatera Utara. Kemudian untuk DN ditangkap di Taman Mini, di jalan menuju Taman Mini sebagai supir angkot. Dan keduanya sekarang sudah diperiksa di Polres Jakarta Timur. Saat ini keduanya tengah diperiksa oleh penyidik Polres Jakarta Timur. Mereka dikenakan pasal 338, 351, dan 361 KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Hendri Fajaryadi melaporkan. Ya, diduga akibat ledakan kompor 1 unit sekolah dasar di Parak-Sigoro, seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat, hangus terbakar. Selain menghanguskan sekolah tersebut, si Jago Merah juga melalap 3 petak rumah warga lokasinya bersebelahan dengan sekolah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun diperkirakan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran ini meluluh lantakan seluruh bangunan sekolah dasar Negeri 41 Parak-Sigoro, seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Minggu siang. 15 unit ruangan sekolah serta barang-barang inventaris sekolah hangus terbakar karena pada saat kejadian, bangunan sekolah tersebut sedang dalam keadaan kosong. Selain itu, 3 unit petak rumah warga juga ikut terbakar. Diduga api berasal dari ledakan kompor milik penjaga sekolah yang tinggal berdekatan dengan sekolah tersebut. Ledakan ini kemudian merembet hingga menghanguskan bangunan sekolah, serta 2 unit petak rumah semi permanen warga lainnya. Sebanyak 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Api pun bisa dipadamkan setelah 1 jam kemudian. Karena dari satu rumah, ada 3 rumah kami lihat di sini, dari salah satu rumah penghuni ini penyebab apinya, baru menyebar ke SD. Kebetulan SD sedang kosong. Untuk kerugian sendiri? Ya kita perkirakan ini 500 juta. 12 jiwa dari 3 petak rumah yang menjadi korban kebakaran sempat menyelamatkan harta benda mereka yang masih bisa digunakan. Sementara itu, aktivitas belajar mengajar 141 orang siswa sekolah dasar ini rencananya akan dipindahkan untuk sementara waktu ke sekolah yang terdekat dari lokasi dengan memberlakukan belajar 2 shift pagi dan siang. Yang kita pikirkan adalah anak didik kita. Anak didik kita ada 141 orang. Kemudian kira-kira ada yang berapa orang yang akan mengikuti ujian UN untuk kelas 6. Nah, jadi langkah pertama yang akan kita laksanakan adalah bagaimana anak-anak nanti disekolahkan di sekitar sini semuanya. Jangan terjadi terganggu proses belajar-belajarnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun diperkirakan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, Rizal Mandailing melaporkan. Masih dari Padang, Sumatera Barat, 2 korban selamat dari kebakaran bus Family Raya akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Dr. M. Jamil Padang. Kebakaran bus antar provinsi yang terjadi di daerah Sijunjung tersebut merenggut 7 korban jiwa, sedangkan korban yang mengalami luka bakar langsung dirujuk ke Rumah Sakit MD Jamil Padang.
Eramita dan Wandi adalah dua korban kebakaran bus Family Raya yang terbakar di jalur lintas Sumatera di Kabupaten Sijunjung. Bus maut tersebut terbakar saat hendak menuju Kota Padang. Kebakaran bus tersebut merenggut 7 orang korban tewas terbakar, sedangkan korban lainnya berhasil menyelamatkan diri. Korban yang mengalami luka bakar ringan dan sedang langsung dirujuk ke Rumah Sakit Dr. M. Jamil Padang. Sedangkan korban yang tewas terbakar masih berada di Rumah Sakit daerah Sijunjung guna menunggu tim DVI Polda Sumbar. Menurut korban selamat, api berasal dari mesin mobil. Saat api membesar itu, hampir seluruh penumpang dalam bus maut tersebut dalam keadaan tertidur. Api langsung membesar dan membakar seluruh badan bus. Dari Padang, Sumatera Barat, Rizal Mandailing melaporkan. Jam beranjak dulu pemirsa, di segmen terakhir kami masih memiliki sejumlah informasi, tetaplah bersama kami.